Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan Atina Zulfa, Risa Mudawama, dan Maya Nur Anissa. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi konsepsi dalam zakat. Baik, langsung saja pada penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam pembelajaran materi zakat. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran materi zakat. Di sini saya memilih ada 4 metode yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu metode bagan atau chart. Metode bagan atau chart ini sebuah media pengajaran yang penyajiannya secara diagramatik dengan menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi. Di dalam bagan seringkali kita jumpai jenis media grafis lain, seperti halnya gambar, diagram, kartun, atau lambang-lambang verbal. Kemudian yang kedua yaitu metode tim quiz. Metode tim quiz itu sebuah metode yang bermaksud melempar jawaban dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Model pembelajaran ini adalah salah satu tipe pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar. Kemudian metode yang ketiga yaitu active learning. Adalah sebuah model pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dibagi dalam pembelajaran di kelas, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan kompetensinya. Kemudian metode keempat yaitu snowball throwing. Pembelajaran yang melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain, menyampaikan pesan tersebut kepada teman satu kelompoknya. Lemparan pertanyaan itu dapat menggunakan kertas yang berisikan pertanyaan yang kemudian diremas menjadi sebuah bola kertas lalu dilempar kepada siswa yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pengertian zakat. Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa, yaitu kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu artinya keberkahan, al-nama'a pertumbuhan dan perkembangan, at-thaharu kesucian. Dan menurut Ibnu Mansur dalam kitab Lisan al-Arab yang dikutip oleh Yusuf al-Qardawi, arti dasar dari zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Kemudian menurut istilahnya adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat, dan setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada mustahik. Baik, selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Fitrah itu artinya suci. Diharapkan ketika setelah melalui bulan Ramadan, maka dengan zakat tersebut dapat membersihkan puasa-puasanya yang ternodai. Kemudian zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh umat muslim ketika setelah menemui bulan Ramadan dan bulan Syawal. Zakat fitrah itu menzakatkan makanan pokok yang terdekatnya dengan kadar yang telah ditentukan oleh syara. Sedangkan zakat mal berupa harta benda. Nah, itu ada ketentuan 8 harta yang wajib dizakati, yaitu emas, perak, hasil pertanian, kurma, anggur, unta, sapi, dan kambing. Namun ulama kontemporer itu menambahi beberapa aset zakat disesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti hasil profesi, uang, dan lain-lain sebagainya. Dan cara mengeluarkan zakat itu pada pertama harta kekayaan. Harta kekayaan berupa emas, perak, dan uang. Kalau emas dan perak itu nisabnya sebesar 96 gram dan perak itu 672 gram, dikeluarkan
2,5% dari harta yang telah dimiliki. Yang kedua, hasil peternakan. Kalau kambing sudah mencapai 40 ekor, wajib mengeluarkan zakat sebesar 1 ekor. Sapi kalau sudah mencapai 30 ekor dan mencapai haul, maka dikeluarkan 1 ekor. Dan kerbau disamakan dengan sapi. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan seperti padi, umbi-umbian, daun-daunan, itu disamakan ke semuanya kepada padi. Jadi nisabnya ketika setiap panen. Kalau sudah mencapai 1.350 kg, itu wajib dizakatkan 10% kalau menggunakan pengairan berupa air hujan dan 5% ketika menggunakan pengairan irigasi. Yang keempat, zakat perdagangan, pendapatan, dan usaha. Itu seperti industri, pariwisata, perdagangan, real estate, pendapatan, usaha pertanian atau perkebunan, dan uang tersimpan. Itu nisabnya disamakan dengan emas, yaitu 96 gram. Dan yang dikeluarkan untuk dizakatkan yaitu sebesar 2,5% dari harta padi. Jadi nisabnya ketika setiap panen. Kalau sudah mencapai 1.350 kg, itu wajib dizakatkan 10% kalau menggunakan pengairan berupa air hujan dan 5% ketika menggunakan pengairan irigasi. Yang keempat, zakat perdagangan, pendapatan, dan usaha. Itu seperti industri, pariwisata, perdagangan, real estate, pendapatan, usaha pertanian atau perkebunan, dan uang tersimpan. Itu nisabnya disamakan dengan emas, yaitu 96 gram. Dan yang dikeluarkan untuk dizakatkan yaitu sebesar 2,5% dari harta yang telah dimiliki. Yang terakhir, zakat fitrah dikeluarkan 2,5 kg ketika akhir bulan Ramadan, dan itu berupa makanan pokok atau uang yang setara dengan harga makanan pokok tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengeluarkan zakat, yang pertama adalah niat. Niatnya harus jujur, ikhlas, dan menggapai ridho Allah. Yang kedua, menyegerakan. Kalau sudah waktunya harus segera dilaksanakan agar bisa menghilangkan diri dari penghalang berbuat kebajikan. Yang ketiga, tidak memindah ke tempat lain. Diutamakan tempat yang lebih dekat dari kita terlebih dahulu. Yang keempat, diserahkan kepada yang berhak. Yang berhak itu siapa? Termasuk dalam golongan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Kalau tidak mengetahui atau tidak menemui gimana, kita serahkan kepada badan amil. Nah, yang selanjutnya yaitu hikmah zakat. Antara lain yaitu yang pertama, membersihkan jiwa seorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa dan kesalahan-kesalahan serta dampak buruk di dalam hati. Nah, yang kedua, meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang dengan cara menutup hutang serta kewajiban yang mesti ditunaikan dari hutang. Yang ketiga yaitu menghimpun hati yang tercerai-berai di atas keimanan Islam, kemudian membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin yang terhimpit hutang. Yang kelima yaitu membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindunginya dari berbagai musibah dengan berkah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu menegakkan kemaslahatan umum menjadi tiang tegaknya kebahagiaan dan kehidupan masyarakat. Nah, yang terakhir, poin ketujuh yaitu sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mensyukuri nikmatnya dan menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, dan menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Nah, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan baik dari kesalahan dalam memilih kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.